Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saya Erlangga Jogoryanto, NIM 240201044 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang di situ bagaimana cara kita di situ bisa cerut data diri yang telah kita form data diri yang telah kita buat kemarin ya. Kalau di materi kemarin kita di situ kan disuruh untuk membuat form data diri. Nah, sekarang kita akan di situ melakukan bagaimana form data diri ini bisa di situ menyimpan, bisa di situ bisa menyimpan, bisa mengedit, bisa menghapus data yang di situ ada di dalam database yang kita inputkan nanti. Nah, makanya pertama kali langsung saja ya. Yang pertama kali kita nyalakan XAMPP kita dulu. Sini sudah saya nyalakan XAMPP-nya. Kemudian kita masuk ke kode-kodenya. Nah, di sini saya sudah membuat semua kode yang diperlukan agar di situ formulir data diri yang kita akan eksekusi nanti bisa berjalan. Dan yang terpenting jangan lupa untuk bisa membuat database-nya. Di localhost yaitu database mahasiswa yang di situ mempunyai tabel mahasiswa. Insya Allah untuk database-nya sendiri kan kita sudah buat kemarin ya kan. Nah, ini untuk tampilan form data diri kita. Di situ ada inputan yang bernama NIM, nama mahasiswa, prodi, alamat, jenis kelamin, nomor HP, yang nantinya di dalam praktek kali ini kita akan menampilkan apa yang diinputkan oleh user nanti agar bisa tampil di dalam tabel-tabel ini. Nah, itu bagaimana caranya. Nah, tentunya kita akan buat database dulu ya kan. Nah, DB mahasiswa dengan tabel mahasiswa. Untuk yang pertama yaitu kita ke data diri PHP dulu ya. Nah, data diri PHP ini memuat form kita tadi ya, tampilan kita tadi. Yang membedakan form data diri kita dengan yang kemarin, kalau di materi kemarin untuk tampilan datanya yang ditampilkan di dalam tabelnya itu kan apa? Semuanya kita inputkan secara manual. Nah, sekarang kita ubah agar di situ tampilan jadi otomatis menampilkan data yang kita masukkan ke dalam database. Nah, yang pertama kali setelah kita buat form data diri, kita situ buat form koneksi. Fungsinya apa? Untuk mengkoneksikan form kita nanti inputannya itu masuknya kemana agar bisa terkoneksi ke database yang kita buat tadi. Yaitu ini di dalamnya ada yang terpenting itu kita masukkan nama database-nya supaya benar ya di dalam variabel database ini. Kalau di sini kita kan gunakan database mahasiswa seperti yang kita buat tadi ya, DB mahasiswa. Kemudian dari koneksi ini semua kita buat variabel yang namanya koneksi yang di situ menyimpan semua variabelnya tadi. Ada server, username, password dan database. Itu semua yang tersimpan dalam variabel koneksi ini yang nantinya kita panggil di form-form yang lain. Nah, seperti itu. Dan ini adalah query ketika di situ mungkin ada kesalahan error yang mungkin tidak bisa menghubungkan kita ke database, sehingga nanti ketika kita tidak bisa terhubung ke database nanti akan ada notifikasi yang keluar bahwa database tidak ditemukan seperti itu. Nah, setelah kita membuat koneksi .php tadi, kita di situ coba masuk ke dalam data diri lagi. Di dalam tab form data diri ini, nah kita masukkan query. Sebelumnya kita ke proses simpan dulu ya. Ke proses simpan.
Di sini di dalam coding proses simpan itu ada include koneksi PHP. Ini untuk memanggil file koneksi kita agar nantinya proses simpan ini bisa mengambil koneksi yang ada di dalam file koneksi kita, bisa menghubungkan antara form kita dengan database. Nah, di dalam ini ada kita gunakan di situ variable post. Ini gunanya untuk apa? Mengambil inputan dari user untuk nanti dikirimkan ke dalam database. Ini jadi ada NIM, nama mahasiswa, semuanya nanti diinputkan oleh user, nanti akan diambil dan dimasukkan dalam database. Adapun perintahnya ada di sini ya, di dalam query MySQL perintahnya itu apa? Insert into mahasiswa, memasukkan data yang diinputkan tadi ke dalam tabel mahasiswa. Ada NIM, nama semuanya. Nah, isinya mengambil dari ini tadi, nama-namanya tadi. Seperti itu. Kemudian nanti jika query-nya berhasil dieksekusi, semuanya datanya lengkap, maka akan menampilkan data berhasil disimpan. Di sini menampilkan JS, JavaScript bahwa data berhasil disimpan. Dan ketika data berhasil disimpan, nanti ada window location. Nanti Windows akan menempatkan kita ke dalam data diri PHP lagi. Nah, seperti itu. Tapi kalau di situ query-nya tidak berjalan dengan lancar, maka di situ akan muncul notifikasi bahwa data gagal disimpan, harus disimpangi lagi. Seperti itu. Nah, setelah itu tadi, ketika proses simpannya sudah selesai, kita edit yang data diri lagi. Nah, di sini memanggil koneksi PHP lagi untuk bisa menghubungkan ke database kita. Kemudian di sini kita memberikan query kepada SQL kepada database kita untuk di situ select from mahasiswa diurutkan berdasarkan NIM yang terkecil sampai ke NIM yang terbesar. Adapun tampilannya seperti ini. Hasil dari inputan dari mahasiswa tadi ada NIM, nama mahasiswa, dan ditampilkan berdasarkan berdasarkan tabel headernya. Kalau NIM ya di NIM, nama mahasiswa di nama mahasiswa, seperti itu. Nah, setelah itu kita coba untuk proses simpannya. Nah, 44 kita isi Erlangga Joko, kita pilih Parodi Karangdowo. Kita pilih jenis kelamin, nomor HP, lalu simpan data. Nah, data berhasil disimpan. Nanti akan seperti ini. Nah, yang membedakan form kita dengan form yang lain, yaitu kita di sini ada form yang sebelumnya ya, yaitu kita di sini ada kolom aksi, yaitu untuk mengedit dan menghapus data. Nah, itu nanti kita juga akan pelajari di sini. Nah, yang pertama untuk kolom edit. Di sini ada tombol edit ya kan. Nah, maka kita yang pertama buat edit.php. Sebenarnya edit.php ini sama ya, sama seperti form data diri. Sebenarnya tinggal dikopas. Yang berbeda hanya di sini, di atasnya. Kalau di dalam edit PHP, di sini ada perintah PHP terlebih dahulu. Kalau di data diri kan tidak ada, dimulai dengan HTML. Kalau di form edit, itu dia memanggil logika PHP dulu, yaitu apa? Untuk mengambil data yang sudah diinputkan tadi, untuk di situ ditampilkan. Jadi menampilkan datanya terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Ini query untuk menampilkan data berdasarkan NIM yang kita gunakan, NIM yang kita pilih untuk di datanya diedit, seperti itu. Nah, otomatis dengan adanya perintah ini, otomatis nanti ketika kita pencet tombol edit, nanti datanya otomatis akan langsung tampil di kotaan inputan. Coba. Nah, seperti ini. Kita kembali dulu ya. Kita di sini kan
nama Erlangga ya, data Erlangga yang kita mau edit. Otomatis ketika kita pencet tombol edit, nanti otomatis data tadi semuanya akan tampil. Nah, itu. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan logika bagaimana agar di situ data ini ketika kita edit bisa diperbarui di dalam database. Maka kita di situ gunakan proses edit ini. Ini sama ya dengan proses simpan yang tadi. Nah, di dalamnya yang membedakan ini di query-nya. Kalau tadi query-nya adalah insert into untuk memasukkan inputan user ke dalam database, maka query-nya sekarang itu adalah update untuk mengupdate data mahasiswa yang ingin kita rubah, seperti itu. Update mahasiswa, update tabel mahasiswa, di set ke nama mahasiswa. Ini kan nama yang ada di tabel database kita. Nanti itu diambil dari diambil dari inputan user yang baru. Nah, yang penting di sini adalah query where name. Jadi ketika kita tidak memasukkan ada where-nya di sini, otomatis semua data yang di situ ada dalam database otomatis semuanya akan berubah. Nah, untuk mengantisipasi itu kita di sini gunakan where name. Jadi di situ data yang diubah ya hanya data mahasiswa dengan name yang ada di inputan tadi saja, tidak semua mahasiswa. Jadi kuncinya di situ. Jika di situ query-nya benar, maka akan muncul notif data berhasil diedit dan akan dikembalikan ke form data diri. Tapi jika di situ ada salah, maka di situ akan muncul notifikasi data gagal diedit. Nah, kita coba tadi ya. Kita tambahkan nama lengkap kita, Arianto. Kita simpan perubahan. Data berhasil diedit. Nanti akan langsung tampil data yang baru kita perbarui. Ini sinkron dengan database kita. Data yang terakhir yaitu untuk hapus, agar di situ data yang kita masukkan bisa dihapus. Adapun logikanya dan query-nya ada di sini. Yaitu langsung kita drop delete. Jadi kita berdasarkan name, kita ambil berdasarkan name, lalu kita masukkan query delete dari tabel mahasiswa name dengan name yang ingin dihapus, name mahasiswa ingin dihapus. Jadi otomatis ketika di situ kita ingin menghapus name data seseorang, kita harus menghapus berdasarkan name-nya. Karena ini menjadi primary key yang ada di dalam tabel mahasiswa. Nanti ini adalah query untuk menampilkan notifikasi jika berhasil akan muncul data berhasil dihapus dan sebaliknya. Coba kita praktekkan. Data berhasil dihapus. Ya seperti itu teman-teman. Sedikit penjelasan dari saya bagaimana di situ agar form kita yang kita buat itu bisa terkoneksi dengan database yang nantinya bisa create, kemudian update, CRUD itu pokoknya ya. Pokoknya bisa diedit, bisa dihapus, bisa disimpan. Nanti sekian pembahasan dari saya. Bila mana saya menyampaikan ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.